Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku, sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel saya yang akan memberikan ilmu pengetahuan dari menggali dari diri kita sendiri, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan sebelum saya ulas, saya mohon dukungannya supaya pencet tombol subscribe supaya tidak ketinggalan di acara-acara selanjutnya yang akan saya buat. Terima kasih. Ini masih mengenai ilmu indera keenam, yaitu tentang bagaimana mempelajari cara kepekaan tentang indera-indera yang berjumlah 6. Dan kelanjutan dari indera yang ke-1 dan kedua, yang ketiga ini akan saya berikan, yaitu tentang kepekaan dari mulut. Karena mulut kita juga terhitung dari indera ke-6 itu. Dan bagaimana caranya supaya sampean tahu, tentunya harus melalui tahapan dan mempelajari apa yang menjurus ke sesuatu kepekaan indera. Dan mengenai indera mulut, tentunya mulut itu bisa merasakan sesuatu asin, pahit, getir, kecut, dan lain-lainnya banyak lagi. Tapi karena ini tentang yaitu kemampuan keilmuan secara mistis, jadi harus melalui pembelajaran yang pas atau sesuai apa yang akan kita gunakan untuk kepekaan sesuatu hal yang sifatnya itu mistis atau gaib. Dan di sini akan saya jelaskan cara kepekaan dari indera mulut itu sendiri, yaitu antara lidah dan langit-langit di mulut itu tentunya sangat berdekatan. Lalu cobalah ujung lidah itu diarahkan ke atas langit-langit, lalu digoser-goserkan maju mundur ujung lidahnya itu, dan apa yang sampean rasakan
itu yang menentukan adanya sesuatu hal yang sifatnya itu gaib. Kalaupun Anda merasakan ujung lidah itu digoser-goser ke langit-langit telak atau langit-langit mulut yang bagian atas, ternyata merasakan geli-geli atau keri, itu artinya masih dengan keadaan standar atau normal-normal saja, tidak ada kelainan. Tapi kalau sudah digoser-goser tapi tidak terasa geli atau keri, itu artinya ujung lidah kita itu sebagai alat radar atau parabola yang mendapatkan sinyal, berarti ada sesuatu yang sifatnya itu gaib atau lelembut yang sangat dekat dengan kita. Jadi waspada saja kalau sudah tidak merasakan ujung lidah itu digoser-goser ke langit-langit, mulut kok tidak terasa keri, artinya sangat dekat dengan hal yang sifatnya itu mistis atau ada sesuatu yang sifatnya itu ada misteri di sekitar kita, atau kita sangat dekat dengan sesuatu misteri yang sifatnya itu gaib seperti jin, setan, sak piturute. Maka kalau sudah tahu cara pembelajaran ini, artinya indera mulut sudah berfungsi dengan baik, dan selanjutnya tentang penguasaan indera keenam tentunya harus mengumpulkan suatu kepekaan atau perangsangan indera-indera keenam, jumlah keenam itu harus peka semua. Itu baru bisa dikatakan kita menguasai sesuatu hal yang sifatnya itu spiritual, atau kita bisa sudah mampu berinteraksi dengan makhluk astral, atau bisa berinteraksi dengan dunia lain. Dan sedikit banyak saya juga pernah diliput, yaitu televisi Trans 7, yaitu mengisi acara Dua Dunia pada waktu Trans 7 itu masih mengadakan acara Dua Dunia. Dan itu sebagai pengalaman saya supaya sedulur-sedulur tahu bahwa kreasi seseorang itu bisa saja untuk mengenali kesana kemari ngangsu kawruh. Saya kira tidak ada salahnya kita ngangsu kawruh untuk mengetahui sesuatu hal yang kita belum tahu, dipelajari supaya kita tahu dan memahami sesuatu yang
belum kita punya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran indera keenam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sedulur-sedulur semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.